Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil usaha kami yang bertema pisang coklat atau pisok. Kami yang beranggotakan Sika Umi Zahara, Iwan Harfiansah, Luki Agustina, dan saya sendiri Winda Diadinifanta. Jenis makanan ini memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam makanan yang bermunculan dengan kreativitas yang unik dan menarik. Makanan bisa dikreasikan menjadi cita rasa yang tinggi dan nilai jual yang tinggi. Nah, salah satunya pisang coklat yang kami miliki. Salah satu jenis makanan yang dihasilkan dari pisang, coklat, dan keju ini memiliki rasa yang enak dan variasi bentuk yang menarik sehingga dapat menarik para konsumen. Keunikan produk ini adalah dari segi bahan. Di sini bahannya sangat mudah didapatkan, mulai dari pisang kepok dan tepung terigu yang bisa didapatkan di sekeliling kita. Nah, kenapa kami memilih tema pisang coklat ini untuk usaha kami? Karena bukan hanya untuk dijual, tetapi bisa dijadikan sebagai makanan ringan dan momen dan cemilan yang istimewa di momen terpenting seperti lebaran, kumpul keluarga, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Harfiansah. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan menjelaskan proposal entrepreneurship untuk bab 2. Visi misi. Visi, apa sebenarnya itu visi? Vision statement atau sederhananya adalah sebuah mimpi besar yang menjadi jiwa dari lahirnya bisnis Anda. Seperti saat ini, menjadikan piscok sebagai usaha terkenal dengan kelezatan rasa untuk memuaskan para konsumen. Misi kami adalah yang paling pertama mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Maksud di sini kami akan selalu mengutamakan kualitas yang terbaik dalam memberikan pelayanan penjualan sampai penyajian makanan dengan selalu mengutamakan yang terbaik. Kedua, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Maksud di sini masih ada hubungannya erat dengan poin 1. Dilakukannya pelayanan yang terbaik hanya untuk kepuasan konsumen semata. Yang ketiga, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang keempat, mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha yang dan mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya. Keenam, menambahkan wawasan tentang cara berwirausaha tentang olahan pisang. Yang sudah bagaimana kita tahu pisang itu bisa dibuat, termasuk salah satunya piscok dan makanan-makanan lainnya. Ruang lingkup usaha. Usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dijual di lapak, stand kecil, atau mungkin seiring berjalannya waktu bisa menjadi usaha besar karena kalangan manapun bisa menikmati produk piscok ini, terutama bagi yang suka pisang dan coklat. Tujuan mendapatkan keuntungan dari produk ini. Ya, keuntungan ya tidak bisa dipungkiri lagi. Pertama, kita menjalankan usaha, salah satunya untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Dan yang kedua, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Ya, salah satunya ini piscok. Dan ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari pisang, kepok, dan tepung terigu menjadi produk makanan yang enak dan bergizi dan dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu makanan alternatif cemilan yang mengandung karbohidrat enak dan bergizi. Keempat, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa piscok ini tuh mempunyai nilai cita rasa yang sangat tinggi dan lezat tentunya. Ya, mungkin
segitu saja yang saya dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siko Umi Zahara dan saya akan melanjutkan presentasi proposal dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang analisa usaha. Yang pertama adalah rencana produk. Piscok ialah olahan pisang yang dipotong-potong dan di atasnya ditaburi coklat ataupun keju. Makanan ini dapat dijadikan sebagai cemilan atau makanan ringan. Keistimewaan piscok ini adalah pertama, hidangan lezat dan bergizi. Yang kedua, harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya, jenis usaha. Jenis usaha menjual makanan ringan yang lezat dan bergizi. Disajikan dengan beberapa varian rasa. Di antaranya piscok coklat, piscok keju, dan piscok coklat keju. Selanjutnya adalah prospek usaha. Usaha ini merupakan usaha menengah. Kalangan manapun pasti tahu dengan piscok. Dalam usaha ini tidak memerlukan banyak orang karena masih usaha kecil-kecilan. Tidak membutuhkan orang yang memiliki kemampuan tertentu, tetapi dibutuhkan sikap tekun dan sabar. Selanjutnya adalah rencana produksi. Bahan baku dan penggunaannya. Bahan baku pembuatan piscok sendiri, yang pertama tentunya pisang. Di sini kelompok saya menggunakan pisang kapok. Selanjutnya 10 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung beras, 1 blok coklat batang, keju cheddar, 2 sendok makan gula, sejumput garam, 1/4 tepung panir, 1 saset susu kental, setengah gelas air es. Proses produksi. Adapun cara pembuatan piscok ini, yang pertama adalah kupas dan iris pisang secara vertikal ataupun sesuai selera. Yang kedua adalah buat adonan tepung terigu, tepung beras, gula, garam, sedikit demi sedikit kasih air es sampai kental dan jangan terlalu encer. Yang ketiga, celupkan pisang pada adonan, kemudian gulingkan pada tepung panir. Goreng sampai coklat keemasan, angkat dan tiriskan. Terakhir yaitu susun di piring saji, beri susu kental manis, taburi coklat dan keju sesuai selera. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pemasaran. Analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk memulai harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan, yaitu memiliki analisis SWOT. Jadi kita mendirikan usaha, kita tuh harus juga pakai SWOT gitu. Jangan asal berusaha gitu tapi kita tidak punya prosedur yang baik untuk usaha tersebut. Yang pertama, strong, kekuatan. Kekuatan piscok ini adalah potensi yang dimiliki piscok ini. Penjualan pisang coklat keju ini dari bahan buah pisang yang besar kemungkinannya usaha yang cukup besar dijamin sehat, dan pisang gepok ini kan bisa dicari di mana-mana. Maksudnya itu tidak terlalu susah gitu bahan dasarnya ini, dan rasanya juga bervarian, nggak itu aja, tapi ada keju, ada coklat. Terus kalau kita punya ide cemerlang bisa juga pakai strawberry atau yang lainnya gitu. Terus yang kedua, weakness, kelemahannya ini karena ini membuatnya agak gampang ya gitu, jadi mudah ditiru dan nggak cocok buat konsumen yang nggak suka coklat atau yang nggak suka buah-buahan. Dan yang ketiga, opportunity atau peluang, tempat yang strategis. Habis itu membuat piscok yang unik atau sesuai selera, kayak kecil, gede, besar. Dan usaha ini tuh sangat menjanjikan buat masyarakat yang menyukai jajanan unik, terutama di Bekasi atau di Cibitung. Piscok ini tuh punya peluang besar kalau kita tuh punya tempat yang strategis atau cara yang unik untuk mengelolanya. Dan yang keempat, threat, ancaman. Ancamannya mungkin banyak pesaing yang namanya sudah melambung tinggi, khususnya di daerah Bekasi ya.
Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu harga bahan baku atau harga pisang itu naik, jadi bisa menyebabkan piscok kemungkinan mengurangi pembeli karena harga bahan dasar yang tinggi itu. Dan yang B adalah analisis for P. Satu produk brandnya piscok, quality tanpa bahan pengawet, packingnya menggunakan kertas cup yang di. Yang kedua, price atau harga. Untuk harga awal, piscok dijual langsung kepada konsumen dengan harga 10.000 per porsi. Yang ketiga, promotion atau promosi. Personal selling, pemasaran produk melalui mulut ke mulut, kayak gue tahu nih piscok enak, lo mau beli nggak tuh daerah Bekasi. Yang biasanya mulut kemudian dikembang-kembangin. Yang kedua, media online, kayak memasukkan produk ke jejaring media sosial seperti Instagram, Facebook, atau di Twitter, kayak yang zaman-zaman sekarang jual baju di Instagram atau di Facebook kayak gitu. Yang C, dilakukan masa promosi selama 2 minggu. Jadi kayak memasang banner atau kayak iklan di daerah-daerah tertentu atau biasanya depan toko gitu, kayak pembelian satu porsi akan diberikan potongan harga 20% dari harga tersebut. Biasanya ada promosi-promosi tersebut kalau toko baru buka. Yang ketiga, place atau tempat, yaitu tempat yang dipilih yaitu jalan tepatnya di pinggir jalan raya. Place yang tepat itu biasanya kalau tempat yang strategis itu kayak di pinggir jalan raya atau biasanya dekat sekolah-sekolah, karena kekuatannya cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau misalnya dekat sekolah kan biasanya anak-anak sekolah pada jajan. Terus kalau di pinggir jalan kan kebanyakan orang kayak suka mampir gitu. Jadi usahakan jangan di daerah terpencil karena akan mengurangi konsumen yang datang. Target dan segmentasi pasar. Geografis wilayah yang kita jadikan target adalah wilayah Cibitung, karena alasannya memilih wilayah ini tuh karena bahan untuk membuat produk mudah ditemukan di daerah-daerah itu. Sebenarnya selain itu juga dan memperluas wilayahnya itu seperti Cikarang Barat atau daerah-daerah lainnya. Demografi, berdasarkan demografi, secara pasar kami tertuju pada kalangan siswa atau masyarakat dari lingkungan perumahan dan pinggir jalan dengan membuka toko piscok ini untuk mempermudah memperoleh informasi pasar. Jadi kayak daerah-daerah yang di daerah perumahan gitu biasanya kan kayak ruko-ruko atau di ya itu yang tadi saya bilang kayak di daerah sekolah atau di ruko-ruko gitu secara demografinya. Yang D, strategi pasar. Perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan yang lezat, bergizi, dan harga yang terjangkau dengan bentuk dan rasa yang enak dan bervariasi. Dan produk ini kita namakan piscok. Jadi piscok itu kan pisang coklat, tapi kita namanya piscok. 2, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Maksudnya itu kayak kita kan memiliki pisang dan bahan-bahannya kan itu kayak pisang kapok, terigu, tepung beras, coklat batang, tepung panir, gula, dan nah kalau bisa tuh kita kayak kita tuh kayak join sama kayak salah satu terigu, tepung beras gitu, biar di usaha lain itu bisa mendukung bisnis kita. Jadi kayak kita disponsori gitu seakan-akan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk pelayanan. Menyediakan website untuk wadah para konsumen memberikan saran dan kritik atas produk yang dibuat oleh piscok. Jadi kayak tadi kan di bagian promosi itu kan biasanya ada yang kayak menjual di Instagram, di Facebook. Jadi itu tuh gunanya buat kalau kita punya konsumen, kayak konsumen itu bisa mengisi kritik dan saran apa kekurangan dari bisnis kita itu tadi di media sosial tersebut. Keempat, media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial yang seperti saya sebutkan kayak Instagram, Facebook, dan Twitter, dan mungkin ke depannya ada yang lebih canggih kita bakal memasarkan gitu. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kita. Intinya dari kelompok saya ini, saya dan teman-teman saya itu
berpikir kalau usaha Piscok ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan, karena ya peluang usahanya itu besar, dari mulai bahan-bahannya yang nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya di awal, terus pemasarannya karena daerah Cibitung ini kan juga banyak kayak banyak dari PT-PT gitu, jadi kayak daerah pemasarannya itu kayak di daerah jalan-jalan gitu, maksudnya banyak orang yang bertransmigrasi ke sini, jadi banyak itu peluang usahanya. Pokoknya kita tuh menjanjikan kalau misalnya Piscok ini tuh merupakan suatu usaha yang menjanjikan dan keuntungan yang besar. Namun wirausaha sendiri itu harus memiliki prosedur, harus memiliki SWOT yang kuat dalam menjalankan usahanya. Jadi kita nggak bisa membuat usaha tanpa mempunyai prinsip, visi, misi, dan harus menganalisis SWOT untuk mengembangkan usahanya. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan atau yang tidak pantas yang saya ucapkan di mulut saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.